Selamat malam, selamat sore di Colorado, selamat malam di New Jersey. Saya mau minta maaf karena agak terlambat sedikit, namun biarlah apa yang walaupun terlambat kita dapat sama-sama merasakan tetap persatuan, kesatuan, dan berkat yang dapat diberikan oleh Tuhan. Khususnya perlindungan-perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Untuk memulai pelajaran sekolah sahabat kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perlindungan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas penjagaan yang selalu Kau berikan kepada kami. Sehingga kami pun dapat merasakan kasih-Mu sampai saat ini. Pada saat ini kami akan kembali mempelajari firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu dapat menguatkan kami, memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami, sehingga pada saat kami mempelajari firman Tuhan ini dapat mengerti dan dapat menjadi bagian hidup kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Bapa, dan Roh Juru Selamat kami. Amin. Untuk mulai pelajaran sekolah sahabat kita, kita tiba kepada sebuah judul, Sabat Sebelum Sinai. Kemarin, untuk mengulas sedikit kemarin, kita sudah mempelajari dari kitab Kejadian dan kitab Keluaran, pasal 20, ayat 8 sampai 11, bahwa hari Sabat itu, yang paling penting daripada Sabat itu adalah Allah harus menjadi center hari Sabat itu sendiri. Dan pada saat ini, kita akan pelajari Sabat sebelum Sinai. Apa yang kita dapat pelajari dari Sabat sebelum Sinai? Kita baca dalam Keluaran 7 ayat 16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun, meskipun begitu sampai sekarang kau tidak mau mendengarkannya. Sangat menarik. Kenapa saya mengambil Keluaran 7 ayat 16 menjadi ayat inti kita tentang bicara tentang Sabat sebelum Sinai. Kita lihat di dalam kitab Keluaran berapa kali Allah mempergunakan kata, biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Kemarin bicara bagaimana Allah adalah center hari Sabat itu sendiri. Pada saat ini kita akan bicara bagaimana Allah mengatakan kepada Raja Mesir, Firaun pada saat itu, biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Artinya Allah sedang mempersiapkan umatnya untuk beribadah kepadanya. Artinya bukanlah kita, bukan manusia yang bukan umatnya yang mau beribadah, tapi Allah mempersiapkan. Allah mempersiapkan umatnya untuk beribadah. Kenapa? Ada apakah alasannya kenapa Allah mempersiapkan umatnya untuk beribadah? Kenapa? Kenapa Allah mempersiapkan umatnya untuk beribadah? Jawabannya, Allah ingin memberikan kebebasan kepada umatnya. Seperti yang saya katakan, kebebasan sesungguhnya berada di dalam hukum, bukan di luar hukum. Jika kita melakukan apa yang Allah perintahkan, kita memiliki kebebasan. Dan kalau kita memelihara hari Sabat dengan seperti yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki, maka disitulah kebebasan itu sendiri. Dan kalau kita lihat dalam sejarah dan kitab Keluaran, kita akan lihat bagaimana Allah selalu mengatakan, Allah
biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah. Tujuannya adalah supaya bangsa Israel bebas dari perbudakan. Bebas dari perbudakan. Bila bangsa Israel beribadah, maka mereka akan bebas dari perbudakan. Bebas dari perbudakan. Jadi, hari Sabat adalah hari kebebasan. Hari kebebasan. Bukan yang mengikat. Mengikat kita, menghalang-halangi. Tetapi itu adalah kebebasan. Kebebasan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Alasan Allah membebaskan Israel dari Mesir adalah mengingat perjanjian Allah dengan Abraham. Kejadian 12 ayat 15 ayat 17. Sedikit kita mengulang kembali pelajaran minggu lalu. Dikatakan apa? Allah membebaskan bangsa Israel. Membebaskan bangsa Israel bukan karena memilih bangsa Israel bukan karena apa? Bukan karena bangsa Israel bangsa yang besar atau bangsa yang terbaik, bangsa yang hebat, tapi apa? Karena apa? Allah mengingat janjinya kepada Abraham. Dan Sabat hari ke-7 adalah kebebasan sesungguhnya. Kebebasan sesungguhnya bagi bangsa Israel pada zaman dahulu dan bagi kita pada saat ini adalah umat-umat Tuhan. Sabat bukan pertama kali dinyatakan di Sinai. Kata yang Allah gunakan adalah remember di dalam Keluaran 20 ayat 8. Artinya Sabat sudah menjadi bagian hidup orang Israel. Remember, ingat. Kenapa diulang? Ingat. Supaya mereka ingat Allahnya. Jika mengingat Sabat, berarti kita mengingat Allah. Dan hal yang sama kepada kita. Saat ini Tuhan tidak lagi mau bilang, hari Sabat. Tapi yang Allah mau katakan, jika Anda ingat saya, berarti ingat Sabat saya. Jadi Sabat itu bukan pertama kali diproklaim kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Tapi sebelumnya sudah diproklaim kepada umat-umat Tuhan. Yang sekarang dikatakan itu adalah supaya mereka ingat kembali. Remember, ingat saya. Saya adalah penciptamu. Saya yang melindungi kalian. Saya yang membawa kalian keluar dari perbudakan. Dan sekarang apa aplikasinya bagi kita? Jika kita mengingat Sabat, kita akan mengingat bahwa kita sampai saat ini dapat hidup karena Tuhan. Karena Allah. Karena Allah. Dan kalau kita mengingat Sabat, berarti kita mengingat siapa yang menjaga kita. Kalau kita mengingat Sabat, kita mengakui bahwa Allah yang memberikan berkat-berkat. Seperti pelajaran kemarin. Allah yang berhenti. Allah yang memberkati. Allah yang menguduskan. Apa artinya? Allah semuanya. Allah yang membuat kita sampai saat ini masih dapat bertemu. Allah adalah center dari kehidupan kita. Dan Sabat adalah kebebasan bagi kita. Bebas sebebasnya untuk beribadah. Kita akan masuk dalam pelajaran Keluaran 16. Bicara tentang manna. Kalau kita bicara tentang manna, kita akan tahu bahwa Tuhan yang bawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Keluaran 16 ayat 6. Tuhan yang mengajarkan bahwa hidup harus bergantung kepada Allah, bukan dengan kekuatan sendiri. Keluaran 16 ayat 12 sampai 20.
Allah juga yang mengajarkan bahwa sabat itu milik Allah. Keluaran 16 ayat 21 sampai 27. Allah juga yang mengajarkan penurutan. Keluaran 16 ayat 28 sampai 34. Jadi kalau kita baca Keluaran 16, maka kita akan lihat Allah sedang mendidik Israel untuk mengetahui bahwa saya Tuhan yang membawa keluar engkau dari apa? Perbudakan. Aplikasinya adalah saya Allah yang Maha Perkasa yang membebaskan kita dari budak dosa. Hanya saya yang sanggup, kata Allah. Keluaran 16 ayat 12 sampai 20 mengajarkan kepada bangsa Israel, tanpa Allah kita tidak dapat hidup. Kenapa? Allah memberikan manna di pagi hari, Allah memberi makan sore dengan burung puyuh. Artinya semua hidup di-provide oleh Allah. Semua makanan, keselamatan, dan segala sesuatu itu Allah yang provide. Allah yang mempersiapkan, Allah yang memberikan. Aplikasinya apa dengan kita? Tuhan mengajarkan kepada kita, Allah yang memberikan kita hidup. Walaupun kita bekerja pada saat ini, apapun yang kita lakukan, semua berkat itu bukan karena kita bisa, karena Tuhan yang mempersiapkan. Karena Tuhan yang memberikan. Allah juga mengajarkan bahwa sabat itu milik Allah. Apa buktinya? Di dalam Keluaran 16 ayat 21 sampai 27. Tuhan bilang di hari ke-6. Bayangkan selama 6 hari dia bilang, kamu ambil secukupnya. Kamu ambil secukupnya. Secukupnya. Kalau ada yang nggak mau ambil secukupnya, dia ambil banyak-banyak busuk. Tapi kenapa? Apakah Tuhan tidak bisa bilang ambil untuk 1 minggu? Bisa. Tapi di Kejadian 16, 12 sampai 20 cukup. Namun di hari ke-6 Tuhan bilang apa? Ambil 2 kali lipat. Kenapa Tuhan suruh ambil 2 kali lipat? Tuhan mau ajarkan Israel. Tuhan mau didik Israel. Dan kita adalah Israel rohani. Saya yang kasih kamu bebas dari perbudakan dosa. Saya yang kasih kamu hidup. Saya juga akan memberikan kepada saudara milik saya. Apa miliknya? Yaitu sabat. Sabat itu milik Allah. Bukan milik manusia. Dia berikan kepada kita supaya menjadi kebahagiaan pada kita. Supaya kita dapat berkomunikasi dengan Dia. Allah yang memberikan sabat untuk kita. Supaya kita dapat apa? Hidup penuh dengan kebahagiaan. Sempurna. Karena pemberian Allah itu adalah sempurna. Allah mengajarkan penurutan. Keluaran 16 ayat 28 sampai 34. Saudara mau tahu? Kenapa saya katakan Allah yang mengajarkan penurutan? Jika mereka tidak menurut, mereka tidak dapat makan di hari-hari Jumat. Ada yang nanti busuk lagi. Mereka gak usah diambil besok pasti ada. Mereka nggak dapat makan. Karena apa? Tidak menurut. Kalau apa aplikasinya? Umat Israel rohani. Setelah kita tahu bahwa Allah yang membebaskan kita dari perbudakan dosa, Allah juga yang mengajarkan bahwa hidup harus bergantung kepada Allah yang bukan dengan kekuatan sendiri. Allah juga yang mengajarkan kepada kita bahwa sabat itu milik Allah. Kita juga harus apa? Menurut. Penurutan. Memang benar. Kita diselamatkan berdasarkan kasih karunia. Namun apa? Hidup kita juga harus penuh dengan
penurutan. Melakukan apa yang Dia perintahkan. Dia mau kita melakukan apa yang diperintahkan. Bukan apa yang kita mau. Seperti pelajaran kemarin. Saya kasih contoh apa? Kain dan Habel. Kain melakukan apa yang dia mau. Dia suka. Tuhan terima persembahannya? Tidak. Tuhan tidak terima. Habel melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia menurut. Tuhan terima? Tuhan terima permintaan apa? Persembahannya. Karena apa? Penurutan. Penurutan. Dan hari Sabat bicara tentang penurutan. Apakah kita menuruti apa yang Allah perintahkan atau tidak? Sebagai sebuah kesimpulan, Keluaran memperjelas bahwa Tuhan bukanlah tempat, adalah tujuan dari orang-orang yang dibebaskan. Di satu sisi Tuhan adalah persyaratan untuk kebebasan, orang yang mereka diundang untuk dinikmati, dan di sisi lain Tuhan merupakan akhir dari pemenuhan. Jadi Keluaran memperjelas bahwa Tuhan adalah tempat untuk menjadi tujuan kita. Kenapa saya katakan Tuhan adalah tempat menjadi tujuan kita? Karena Dialah yang apa? Yang dapat membebaskan kita. Tuhan juga memberikan persyaratan untuk kebebasan kita. Persyaratannya, ikuti aku. Dan Tuhan juga yang memberikan undangan untuk kita nikmati. Apa undangannya? Hari Sabat. Tuhan juga merupakan akhir dari pemenuhan untuk kita. Apa pemenuhan? Dia juga yang memenuhi keselamatan kita. Jika bukan karena Tuhan, kita tidak dapat bertemu pada saat ini. Jika bukan karena Tuhan, jika bukan karena kasih Tuhan, kita juga tidak dapat hidup bahagia sebagaimana yang Tuhan inginkan. Semua karena Tuhan. Tuhan yang melakukannya untuk kita. Pertanyaannya, setelah semua Tuhan lakukan, apakah kita ikut perintah Dia? Tergantung saudara dan saya. Inilah pelajaran yang bisa saya sampaikan tentang pelajaran sekolah sahabat kita. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Kausalia? Cukup jelas, Pendeta. Atau ada tambahan yang lainnya atau pertanyaan? Ada Pendeta Rantung Senior. Ada pendeta Rantung Senior, boleh mungkin ada tambahan? Oh, di mobil. Iya. Di mobil. Mungkin ada tambahan dari Oh, lagi di perjalanan. Oh, ada jalan. Bila tidak ada, mungkin kayak ada pertanyaan Karen dari belum masih acara itu. Belum berdoa. Tidak ada pertanyaan, Bang. Oke. Bila tidak ada pertanyaan, ada yang perlu didoakan? Pertama mungkin kita akan doakan ulang tahun Pendeta Alex Rantung ya. Hari ini.
Mungkin ada kesaksian dari Pendeta Alex Rantung. Ini sedang jalan. Ini Stefan. Ada rayakan kita ulang tahun. Jadi kita akan doakan ulang tahun Pendeta Alex Rantung dan yang lagi perjalanan. Dan juga ada yang lainnya. Tante Jane, Tante Shannon. Mohon terima kasih kesempatannya. Saya minta doakan Jane yang mau vaksin hari ini. Tadi dia katanya sudah di ruang tunggu untuk vaksin. Cuman saya minta didoakan karena kan kita sama tahu dia punya sakit bawaan. Jadi Tuhan kasih yang terbaik. Terima kasih Pak Pendeta. Ada yang lainnya? Kita akan doakan Tante Jane yang vaksin hari ini. Dan kita tetap doakan keluarga Bang Michael Rotinsulu Silitonga yang baru saja Kak Christine diantarkan ke tempatan peristirahatan yang terakhir. Biarlah keluarga yang ditinggalkan oleh Kak Christine dapat beroleh kekuatan. Ada yang lainnya? Doakan saya supaya saya ada kekuatan dalam iman, terutama sekali sekarang musim pandemi. Oh ya. Oke. Tante Anti. Saya akan doakan Tante Anti dari Malaysia ya Tante. Ya. Tante Anti dari Malaysia, kami akan doakan. Ada lagi yang lainnya? Oke, ada doa tambahan? Tidak ada, Bang. Silent request dari KF Angelo. Oke. Silent request dari KFV. Oke. Bila tidak ada lagi, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu luar biasa kepada kami, yang memberikan kepada kami kehidupan, yang memberikan kepada kami kebahagiaan, yang memberikan kepada kami kekuatan, sehingga kami dapat kembali bertemu untuk mempelajari firman Tuhan, sehingga kami dapat bersuka cita karena kasih-Mu saja itu. Pada saat ini ya Tuhan, sebelum hamba-Mu menyampaikan segala permohonan hati kami, terlebih dahulu Engkau mengampuninya ya Tuhan, mengampuni segala dosa kami, sehingga berkat-berkat Tuhan tidak terhalang terhadap kami. Pertama, hamba-Mu akan mendoakan Pendeta Kasalya bersama dengan Ibu Pendeta Kasalya Tuhan,
Biarlah di masa tua mereka ya Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan yang berasal dari surga. Sehingga dia pun dapat terus melayani Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan kepadanya, dan menguatkan seluruh umat-umat Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Alex Rantu, yang bersama dengan Ibu Pendeta Rantu di masa-masa tuanya Tuhan. Dan Engkau telah menambahkannya 1 tahun lagi umur kepadanya ya Tuhan. Dan biarlah setelah Engkau, bukan hanya Engkau tambahkan 1 tahun umurnya, namun Engkau tambahkan kepadanya kebijaksanaan dari surga. Sehingga dia dapat terus menyaksikan kasih Tuhan. Sehingga dia terus dapat menyaksikan berkat-berkat Tuhan kepada umat-umat Tuhan. Menjadi suri teladan bagi umat-umat Tuhan. Sehingga kami semua dapat diberkati melalui Pendeta Alex Rantung dan Ibu Pendeta Rantung. Hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Stephen Rantung. Biarlah bersama dengan Ibu Pendeta, biarlah Engkau berkati mereka. Engkau berikan kepada mereka kebijaksanaan dari surga sehingga dapat memimpin kami umat-umat Tuhan untuk terus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menuntun kami kepada Engkau yang adalah Gembala yang baik. Hamba-Mu juga berdoa pada saat ini untuk Tante Jane yang baru saja pada hari ini menerima vaksin ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan yang terbaik kepadanya. Engkau berikan kepadanya kekuatan kesehatan. Sehingga penyakit bawaan di dalam dirinya dapat Engkau lepaskan. Sehingga dia tidak terjadi masalah. Sehingga dia pun dapat sehat, pulih kembali dan memuliakan Tuhan dan menyaksikan Tuhan dalam hidupnya. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga mendoakan keluarga Bang Michael Rotinsulu Selitonga yang pada hari ini baru saja mengantarkan Kak Christine Rotinsulu Selitonga ke tempat peristirahatannya yang terakhir ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan kekuatan bagi keluarganya ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan khususnya buat Bang Michael. Engkau berikan penghiburan sehingga dia dapat terus mengasihi Engkau dan melayani Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Tante Aunty dari Malaysia. Biarlah di masa pandemik ini ya Tuhan, Engkau tetap memberikan kepadanya kesehatan, kekuatan. Sehingga dia pun dapat merasakan jamahan dan kasih Tuhan. Dia pun dapat melewati masa-masa yang gelap ini ya Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Hamba-Mu juga berdoa untuk silent request yang selalu disampaikan oleh KFI. Biarlah pada saat hamba-Mu berdoa, Engkau dengarkan jeritan hati mereka, jeritan hati KFI. Dengarlah dan jawablah doa mereka ya Tuhan, berdasarkan kasih-Mu. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang telah hadir dalam acara Sekolah Sabat ini ya Tuhan. Pembahasan Sekolah Sabat ini. Biarlah seluruh umat Tuhan yang telah hadir, Engkau berikan berkat-berkat yang berlimpah. Engkau berikan kesehatan. Engkau berikan kekuatan. Tak lupa juga hamba-Mu mendoakan saudara kami, Alden Siotang yang selalu kami doakan. Biarlah kesembuhan dan kesehatan yang sempurna yang akan dia terima yang berasal dari surga. Karena kami yakin doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat
dan penebus kami yang akan segera kembali di alam awan, menjemput kami yang sisa, umat yang sisa. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih saudara-saudara yang sudah bergabung. Kami memohon maaf untuk kesalahan teknik atau adanya gangguan yang tidak bisa mendengarkan. Kita akan mungkin review lagi untuk pembahasan kita pada besok hari. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat sore.